Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Baktiari Putra dengan NPM 2578292 dari kelas TRI 2D. Di sini saya akan mengerjakan eh, tugas video hands-on lab 14 ya, yaitu tentang lab session 14, client app dan final integration. Oke, kita langsung saja melihat instruksi pada video hands-on-nya. Poin A, melakukan pengujian dan mensimulasikan setiap langkah yang diminta pada user story. Lakukan langkah-langkah yang tertera pada skenario sambil menjelaskan dan menunjukkan bukti yang diminta secara lengkap. Video wajib memiliki kualitas video dengan suara yang baik, bukan video bisu. Mahasiswa harus menjelaskan langkah yang dilakukan. Oke, langsung aja kita eksekusi. Jadi di sini tadi saya sempat menjalankan ya, dan terpencet aduh, pencet malah palsu gini. Oke, di sini user story-nya ya. Kita buka CMD-nya dulu. Oke, sebelum itu tugas pertama ya. User story yang pertama itu press database dan auto seeding verification. Skenario-nya menghapus atau memastikan file database belum ada di folder lalu menjalankan server plus. File database dan data dummy otomatis tercipta. Terminal server berjalan normal tanpa error. Menandakan fungsi db create all dan seed database sukses mengisi data dummy awal. Oke, kita lihat ya, di sini ada db create all untuk membuat database-nya. Lalu kita akan mencoba menghapus database ini dan juga ini. Lalu kita menjalankan app ini. Kita buka CMD. Python app 2578.2092.py. Oke, sudah ya. Sudah running ya. Oke, mana ini? Oke, sudah, kita langsung ctrl-c aja dulu. Oke, di sini sudah terlihat kembali ya. Udah ada lagi, padahal tadi udah dihapus. Dan seperti yang di sini, file database dan data dummy otomatis tercipta. Terminal server berjalan normal tanpa error, menandakan fungsi db create all dan seed database sukses mengisi data dummy awal. User story yang kedua, penolakan akses akun tidak terdaftar. Menjalankan client app, lalu mencoba login dengan username atau password acak yang salah. Nah, hasil yang diharapkan yaitu client app menampilkan pesan error atau respon kode 401 not authorized dari server dan menolak masuk ke menu utama. Oke, kita langsung eksekusi. Jadi yang pertama kita jalankan dulu di sini. Python gini aja Python. Nah, langsung. Oke, sembari dia tereksekusi, kita langsung ke client di sini. Kita buka CMD. Oke, langsung Python client 2578.2092.py. Enter. Oke, kita lihat dulu yang di command prompt yang satunya apakah sudah berjalan. Oke, sudah aktif ya. Kita lanjut. Kita login sistem. Oke, di perintahnya kita menggunakan username asal-asalan aja. Oke, ini aja ya. Berarti dari password apa aja. Oke, credential salah, password salah, gagal, dia nggak bisa masuk ya teman-teman. Terus yang dimaksud 401 itu keluarnya di sini. Nah, ini dia 401. Oke. Setelah itu kita lihat lagi login sukses dan dapat token saving viewer role. Login sebagai role viewer hasil dari seeding.
Nah, hasil yang diharapkan, login berhasil, aplikasi klien masuk ke menu utama, mahasiswa menunjukkan bukti bahwa token JWT berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal klien. Oke, kita coba ya. Oke. Satu. Jadi viewernya itu ini, viewer Polinela, passwordnya 123. Oke, kita tunggu sebentar. Aduh, ini kayaknya error lagi. Kan benar. Sebentar teman-teman. Saya sebelumnya juga mengalami hal ini. Tapi kita coba dulu. Sebelum ini kita jalanin dulu lagi. Siapa tahu kali ini bisa berhasil ya. Oke, sudah ya. Running on HTTP. Oke, lanjut. Kita coba eksekusi lagi. Kita eksekusi lagi ya. Apakah masih sama? Apakah berbeda? Oke. Login, kita username, viewer. Kemudian cek-cekan mana? Viewer Polinela. Password 123. Oke, nah login berhasil, admin atau viewer Polinela masuk ya. Jadi yang ketiga ini, aduh. File database dan data oke, yang ketiga bro. Login berhasil, aplikasi klien masuk ke menu utama, mahasiswa menunjukkan bukti bahwa token JWT berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal klien. Oke. Habis itu kita akan masuk ke user story 4, hak akses data akun viewer. Pada akun viewer yang sedang aktif, memilih menu View IDPS. Klien app berhasil menampilkan tabel inventaris perangkat yang rapi, data dari hasil trading, dan terminal server plus mencatat log masuk HTTP GET DPS NPM 200. Oke, kita langsung coba ya. Langsung eksekusi. 1. Data perangkat jaringan masih kosong. Waduh, masih kosong teman-teman. Kita lihat di sebelahnya coba ya. Apa hasilnya? Hasilnya 200. Hasilnya masih tetap 200 sih. Cuman kita tambah dulu sih ya. Kita tambah dulu. Admin sistem, kita pakai adminnya. Seenggaknya kita ada 2 aja teman-teman. Maaf agak melenceng ya, nggak melenceng dari praktek video ya, cuman kalau nggak gini nggak bisa teman-teman. Karena apa sih nah, ini kelamaan makanya nggak mau dia. Ini emang harus jalanin gini teman-teman ya. Nggak tahu kalau punya kalian ya, tapi kalau punya saya ini harus jalan-jalan gitu terus. Oke, sudah login, username-nya admin ganteng, password 123. Oke, kita akan menambahkan device dulu ya. Masukkan hostname, GSG Polinela. Masukkan IP address 192.168.1.1. Router aja. Oke, sudah ya. Kita tambahin satu lagi, masukkan hostname, gedung Seroja. Ayo masukkan IP address 192.168.1.2. Oke, switch. Oke, sudah ya.
Lalu sekarang kita logout. Nah, sekarang kita kembali lagi ke user story yang keempat, yaitu kita sebagai klien atau viewer melihat hasil dari view all device-nya. Satu, viewer formula mudah password 123. Oke, dilihat di sini ya, sukses masuknya, kita lihat. Oke, ini dia teman-teman, list perangkat jaringan benar-benar keluar ya. Dan juga kita lihat di sebelahnya itu 200, sesuai dengan apa yang diharapkan. Memblokir aksi manipulasi atau viewer. Masih menggunakan akun viewer, memaksa memilih menu control device untuk mengubah status perangkat. Nah, klien yang diharapkan, klien APM menampilkan pesan penolakan dari server berupa 03, forbidden atau permission denied. Terminal server mencatat log masuk HTTP put atau device npm 403. Akun viewer terbukti gagal memanipulasi data. Oke, kita coba ya. Nah, udah kita enter. Oke. Pilihan salah atau hak akses kurang. Nah, berarti memang si viewer tidak memiliki akses ke bagian untuk menambahkan device baru, teman-teman. Kita lihat juga yang di sini. Aduh, nggak keluar ya. Bentar saya dulu. Aduh, teman-teman. Sabar ya. Ini saya nggak tahu ini kenapa kok bisa kadang berhenti sendiri gitu. Oke, sudah berani lagi dia. Oke, jadi kita pilih angka 2 ya. Oke, pilihan salah atau hak akses kurang. Kita lihat di CLI-nya. Oke. Di sini, waduh. Kok nggak kelihatan? Kita ulang coba ya. Nah, kok bisa? Kita mau apa sih sini? Viewer login lah, password 123. Nah, kita coba langsung 2. Pilihan salah atau hak akses kurang. Kok 200? 200 ini kan ke tadi ya. Kok 200 sih? Coba lagi ya. Dan salah, hak akses kurang. Waduh. Coba lagi, sekali lagi teman-teman. Pilihan salah, hak akses kurang. Tapi kok di sini nggak keluar ya? Coba lagi teman-teman. Siapa tahu kali ini semoga keluar angka errornya. Kita coba, jangan nyerah. Spam 2 kali, kita lihat. Aduh, nggak keluar ya. Jadi untuk dia keluar peringatan pilihan salah atau hak akses kurang. Dia ditolak di akses di sistem automation-nya ini sebagai viewer, tapi dia nggak keluar 403-nya di sini teman-teman.
Oke, jadi yang kali ini apa tadi? Yang kali ini gagal. Hasilnya gagal ya di berapa sih? Ke, ke berapa? Ke 5. Session Management, Logout dan Token Clearing. Memilih menu logout pada klien app. Klien app langsung melempar user kembali ke menu awal, login, dan membuktikan token JWT di dalam memori lokal telah terhapus bersih. Oke, kita logout ya. Oke, menghapus sesi token Pure Polinella. Sudah ya. Sudah. Menghapus sesi ya. Variabel memori lokal telah terhapus bersih. Buktikan token JWT di dalam. Oke. Sesuai ya guys ya. Yang ke-6. Terus yang ke-7, login sukses administrator. Melakukan login ulang pada klien app menggunakan akun admin bawaan hasil setting. Login sukses, klien app masuk ke menu utama dengan akses penuh administrator jaringan terbuka. Oke, kita akan masuk sebagai admin, teman-teman. Admin ganteng, password 123. Oke, login berhasil. Admin ganteng ya. Kita punya hak penuh di sini, teman-teman, sebagai admin ya. Ini masuk nomor 7. Oke. Nah, lalu yang ke-8, eksekusi kontrol perangkat jaringan. Memilih menu kontrol device, masukkan ID perangkat 1 yang awalnya berstatus up, lalu ubah status operasional menjadi maintenance. Harapannya klien app menampilkan status sukses terupdate, terminal server menyetor log request masuk HTTP put device. Oke. Kita ubah ya. Sebelumnya kita ke control device ketiga, masukkan ID device 1, maintenance. Oke, status device ID 1 ke maintenance, kita cek ya. Maintenance, teman-teman. Kita lihat yang di command prompt sebelahnya. Oke, ini dia 200 put get put ini ya, teman-teman, yang ini. Oke, berhasil ya. Aduh, yang nomor berapa tadi? Oke, sudah berhasil. Kita ke nomor 9 sekarang, pembuktian otomatisasi audit trail. Memilih penuh view system logs pada klien A. Hal yang diharapkan itu muncul baris log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa aksi di US 8 tercatat secara otomatis. User administrator melakukan tindakan update status pada perangkat tersebut. Oke, kita akan memilih view system logs pada klien A. Apa tadi? View system log. Oke. View system log 7. Duh, kayaknya harus ngulang lagi ke ini ya, kan benar. Aduh. Maaf teman-teman, saya juga kurang tahu kok bisa gitu kayak gini. Kontrol C dulu berarti. Oke, sudah. Lalu kita lanjut ke yang sini tadi. Jadi kita masih sebagai admin ya. Aduh, salah username.
admin datang. Password satu lagi ya. Makin berhasil tuh admin datang. Kita klik nomor 7. Log audit trail masih kosong. Log audit trail masih kosong. Muncul baris log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa aksi di iOS 8 tercatat secara otomatis. User administrator melakukan tindakan update status pada Oke, log audit trail masih kosong, teman-teman. Kita lihat di sininya logs. Oke, kita lanjut ke iOS 10 aja ya. Pengujian logika bisnis proteksi maintenance, memilih menu view task exception, lalu menginput ID perangkat 1 yang bersama. Oke, kita view task execution yang ke-6 1. Lagi-lagi kayak gini, sabar ya, harus ngulang lagi dari awal. Mana. Login lagi kita, teman-teman. Nah. Oke, nggak apa-apa ya. Sudah, kita masuk ke 6. 1. Gagal ambil data, device sedang maintenance. Kita lihat. Client app langsung di intercept request sebelum dikirim atau server menolak request, lalu memunculkan pesan peringatan akses ditolak perangkat sedang maintenance atau perawatan. Oke. Sesuai ya dengan apa yang diharapkan. Lalu lanjut lagi ke 11. Simulasi server crash atau jaringan putus. Biarkan CLI dari client app tetap nyala. Mahasiswa berpindah ke terminal server flash lalu mematikan server secara paksa, kembali ke client app dan pilih menu view all device. Oke, berarti kayak gini. Ini kita matiin. Udah mati. Terus di sininya kita 1. Oke. Waduh, gagal connect ke server backend. Coba cek apakah PP udah hidup di port 5092. Nah, jadi client app tidak boleh crash atau keluar dengan error trackback Python. Log try accept harus sukses menangkap connection error dan menampilkan pesan error gagal terhubung server. Sesuai ya teman-teman. Dia nggak bisa jalan kalau si servernya mati. Lalu US 12 recovery dan reconnection system. Jalankan kembali server flash di terminal kiri tanpa merestart client app di terminal kanan. Jalankan kembali menu view all device. Client app secara otomatis sukses terhubung. Yang diharapkan, client app secara otomatis sukses terhubung kembali atau auto recover ke server yang baru menyala dan menampilkan data tabel inventaris secara normal. Oke, kita on-kan lagi ya. Oke, udah on nih. Udah belum? Udah ya? Udah kayaknya. Nomor 1. Oke, bisa ya. Sesuai harapan. Oke, di sini ada yang saya hitung tadi.
Jadi ada 2 kalau nggak salah, saya tidak bisa ya. Di 2 itu ya bagian 9 sama bagian 10 ya. Dia nggak bisa tadi teman-teman, dan juga errornya entah kenapa ya saya ini kayak gini teman-teman, dan juga tiba-tiba lagi ngejalanin tiba-tiba malah error gitu di tengah-tengah. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.